rangkaian kajian pandangan dunia Islam yang sebelumnya telah kita diskusikan bersama. Dan pada kesempatan sebelumnya, izinkan saya mengingatkan kembali, mereview dan melakukan flashback bahwa kita di alam realitas itu berhadapan dengan ragam pandangan dunia. Dan pandangan dunia yang menurut kita tepat dan sesuai dengan realitas itu harus memiliki kriteria yang diterima oleh akal, yang diverifikasi oleh akal. Dan yang kedua, pandangan dunia yang istilahnya mudah dipahami oleh anak kecil, oleh orang tua, oleh generasi muda, anak milenial, dan sebagainya. Jadi pada level pemahaman yang sederhana sekalipun, agama itu dapat dipahami. Apatah lagi pada level seorang profesor, itu bisa memahami pandangan dunia tersebut. Walaupun dengan pendekatan yang sederhana, dengan pendekatan yang sesuai dengan kadar kemampuannya untuk mencerap dan memahami apa yang disampaikan kepadanya. Dan yang selanjutnya, saya secara selintasan saja, itu harus memberikan makna terhadap kehidupan manusia. Jadi ini sebagai antitesa terhadap nihilisme, terhadap pragmatisme, terhadap hedonisme, dan terhadap isme-isme yang lain yang tidak memberikan makna kepada kehidupan seorang manusia. Dan pandangan dunia Islam yang kita akan bicarakan dan telah kita bicarakan pada kesempatan sebelumnya, itu memberikan nilai, makna, arti terhadap kehidupan tersebut. Dan yang selanjutnya, kriteria yang lain mampu memberikan motivasi, memberikan spirit, memberikan semangat, mencemeti dia untuk bisa bangkit. Dan alhamdulillah kita dalam sepanjang sejarah, kita temukan tokoh-tokoh, para kesatria, para umat Islam yang terdepan di dalam muncul sebagai tokoh-tokoh pembebasan sepanjang sejarah umat manusia. Dan yang terakhir, last not but least, harus memberikan komitmen dan tanggung jawab. Jadi ada punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab peradaban. Nah, ini kita harus yakini bahwa agama Islam ini bukan hanya sekedar agama global, agama universal, tapi juga dia adalah agama peradaban. Dia punya visi dan misi peradaban, dia punya konsep peradaban. Dan isi dari pandangan dunia Islam itu adalah at-tauhid. Isi dari pandangan dunia Islam itu adalah at-tauhid. Nah, kita lihat bahwa di antara pandangan-pandangan dunia yang ada, itu memberikan jawaban yang parsial, yang partikular, yang sifatnya sebagian saja, tidak menyeluruh. Dan pandangan dunia Islam memberikan jawaban yang holistik, memberikan jawaban yang universal, memberikan jawaban yang menyeluruh terkait dengan persoalan-persoalan eksistensial manusia. Islam menawarkan dalil-dalil logis, filosofis, dan analitik. Dan alhamdulillah kita patut berbangga karena tokoh-tokoh umat Islam, para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para imam maksum mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberikan arti kepada dunia ini, memberikan makna terhadap kehidupan kita, dan bagaimana kita menjadi seorang yang selalu mencerminkan sifat-sifat mulia dari Nabi sebagai pengikutnya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang isi dari pandangan dunia Islam itu, yaitu pandangan dunia at-tauhid. Oke, nah sebelum masuk pada tema pembahasan, Islam menekankan bahwa alam semesta itu terwujud berkat satu kehendak bijaksana. Ada satu yang
di balik dari terciptanya alam semesta ada satu kehendak bijaksana yang disampaikan atau yang diemanasikan oleh Sang Maha Bijaksana itu, kebaikan, kemurahan, rahmat, dan sampainya manusia kepada kesempurnaan yang layak. Dan ini adalah gagasan dan tawaran pandangan dunia Islam pada dunia. Dan pada malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas satu tema penting yang menjadi tema utama dari kajian pandangan dunia Islam, yaitu pandangan dunia Tauhid. Nah, silahkan masuk Ustaz Suparno dari apa yang akan kita bincangkan bersama pada malam hari ini adalah pandangan dunia Tauhid. Ada satu buku mungkin sudah pernah diterjemahkan oleh Said Mutahari, karyanya Pandangan Dunia Ilahi. Nah, pandangan dunia ilahi itu adalah pandangan dunia Islam dan juga isinya adalah pandangan dunia Tauhid. Apa itu Tauhid? Nah, secara bahasa itu bermakna bahwa Tuhan itu satu. Ya, sering diangkat dengan tangan mengacung seperti ini, bahwa Allah itu satu. Tapi apakah arti bahwa Tauhid itu satu secara bilangan atau satu secara adadi dalam riwayat? Nah, itu akan kita menjadi bagian dari pembahasan kita pada malam hari ini. Dalam bahasa Inggris, Tauhid dianggap sebagai monotheism. Jadi orang yang meyakini tentang konsep Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, itu disebut sebagai muwahhid atau monoteis. Nah, tauhidnya itu bermakna monotheism. Oke, silakan lanjut Ustaz Suparno. Nah, di dalam buku Allamah Said Mutahari itu dilukiskan seperti ini. Ini adalah kesimpulan dari buku Pandangan Dunia Ilahinya Said Mutahari, bahwa di dalam pandangan dunia Tauhid, ini belum saya sudah sampai pada kesimpulannya. Ini juga Anda bisa menganggap ini sebuah klaim dari pandangan dunia Islam atau pandangan dunia ilahi. Belum sudah sampai pada kesimpulan. Tapi ini nanti yang akan kita buktikan bersama-sama bahwa apakah memang pandangan dunia Tauhid, pandangan dunia Islam, pandangan dunia ilahi itu seperti ini dari poin-poin yang disebutkan di sini. Yang pertama, bahwa memahami dunia bahwa muncul dari suatu kehendak yang bijaksana. Memahami bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Maha Bijak, Maha Baik, Maha Pemurah, Maha yang rahmatnya sangat luas, yang kebaikannya menyeluruh hingga ke seantero semesta, dan keinginannya untuk manusia sampai kepada kesempurnaan yang lain. Nah, pandangan dunia Tauhid itu ada konsep bahwa dunia muncul dari sebuah kehendak yang bijaksana. Tuhannya adalah Maha Bijaksana, Hakim. Hakim ini adalah sebuah bentuk kata hiperbolik yang bermakna sangat-sangat bijaksana. Nah, Tauhid, pandangan dunia Tauhid adalah menganggap bahwa dunia merupakan sebuah kutub dan satu poros. Pandangan dunia Tauhid meyakini dunia memiliki perjalanan darinya dan menujunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darinya dan kepadanya. Jadi ada suatu perjalanan yang ditempuh oleh seorang muwahhid yang hidup di dunia ini, dan dia dalam sebuah tarikan nafas, satu tarikan nafas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darinya dan menujunya. Nah, yang selanjutnya, eksistensi dunia sampai pada kesempurnaan dengan tatanan keselarasan. Menuju satu sentral. Jadi ada satu nanti dalam kitab mengeja bagaimana mengejawantahkan konsep Tauhid itu dalam kehidupan keseharian kita, dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita merealisasikan itu? Nah, di ujung dari slide ini ada gagasan yang ditawarkan oleh Imam Ali Khamenei dalam sebuah buku
yang sudah diterjemahkan dan sudah dicetak, menginjak tauhid, mendaras kenabian. Nah, di situ kita lihat bahwa alam semesta ini selaras menuju satu koordinat dan satu sama lain berjalan secara sistemik. Penciptaan eksistensi bukanlah sia-sia dengan tanpa tujuan. Tapi dia bertujuan, memiliki sebuah arah yang pasti, dan dunia diatur dengan sebuah rangkaian tatanan yang pasti. Pandangan dunia tauhid memberikan kehidupan, spirit, dan tujuan kepada manusia. Nah, ini uraian-uraian yang diberikan oleh tadi yang bisa kita lahirkan dalam memilih dan menentukan sebuah kriteria pandangan dunia bahwa dia harus memberikan keceriaan, kebahagiaan, nilai kepada manusia, dan juga bisa melahirkan komitmen dan tanggung jawab kepada dirinya, kepada lingkungannya, dan kepada alam yang ada di sekitarnya. Oke, boleh lanjut, Mas Suparno? Mas Suparno? Udah anak geser kok. Ya, ini antum tekan ini enable editing. Enable editing. Oh, mungkin itu. Tadi nggak Ya. anak. Bentar, anak. Nah, antum terus slideshow biar full layarnya. Udah anak slideshow tadi. Oh. Terus anak iniin. Bentar. Oke. Sambil ini anak lagi proses loading komputernya. Nah, ini kita ingin melihat apa sih arti dari tauhid itu, yang kemudian menjadi salah satu gerakan pembebasan dan yang bisa membangkitkan orang-orang seperti Abu Dhar, Bilal bin Rabah, dan Al-Habasyi, kemudian orang-orang Arab jahiliyah, kemudian menjadi para pahlawan dan para jawara yang terdepan di dalam membangun peradaban, itu lahir dari yang namanya tauhid. Kita ingat kisah Bilal ketika disiksa oleh majikannya. Dia dalam suasana yang menderita dan tersiksa, dia senantiasa diajak kembali kepada kekuatan, dan dia senantiasa berkata ahad, 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 ahad. Nah, apa makna dari itu? Apa makna dari apa yang disampaikan oleh Bilal itu? Menunjukkan tentang ketauhidan, bahwa hanya dialah yang patut untuk dipatuhi, hanya dialah yang patut untuk ditaati dan disembah. Tidak ada yang lain. Nah, apa arti dari kata tauhid itu? Kata tauhid itu berasal dari bermakna mengesahkan Tuhan. Tauhid merupakan pokok keyakinan yang paling mendasar dan syiar terpenting Islam. Yang menjadi simbol hari ini yang digunakan, nggak tahu apa istilahnya, kalimatul haq yuradu bihi al-batil, apakah itu merupakan misdak dari orang-orang yang membawa bendera tauhid kemana-mana, tapi itu merupakan syiar terpenting Islam. Dan ketika peperangan terjadi, baik itu diikuti oleh Rasulullah atau juga diutus oleh Rasulullah, dikirim oleh Rasulullah, senantiasa membawa bendera at-tauhid. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin di tanah air, bahwa itu adalah bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah syiar terpenting umat Islam. Dimanapun dan kapanpun kita lihat itu, maka dia menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Ajaran pertama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan mengajak manusia kepada Allah, yaitu qulu la ilaha illallah tuflihu.
Kepada masyarakat, Nabi berdakwah dan mengajak masyarakat untuk menyembah Allah. Tiada Tuhan, tiada sosok zat yang patut dan layak disembah kecuali dan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kalimat penegasan dan juga penafian. La ilaha illallah. La ilaha penafian dan juga selain illa Allah dan penegasan. Jadi kalau salah satu ustadz saya mengatakan bahwa kalimat tauhid itu kalimat pertama say no. Say no. Berkata tidak. Dan maknanya bermakna negatif. Artinya menafikan segala sesuatunya dan ada pembuktian yaitu isbat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seluruh ajaran akidah kah itu, akhlak kah itu, fikih kah itu ujungnya, muaranya itu kepada at-tauhid. Dan barang siapa, ini kalau sekiranya ada sesuatu pelaksanaan ibadah atau di dalam pelaksanaan keyakinannya, dalam berkeyakinan, meyakini ada satu yang selain Allah yang pertama mencipta, yang mengatur, yang melakukan segala sesuatu, memberikan mudarat, maslahat, dan yang diniatkan di dalam ibadah, bersedekah, dan selebihnya, maka itu akan terjatuh dan terperosok di dalam lembah kesyirikan. Ada kemenduaan di situ, ada menduakan dualitas dan politeis di dalam perbuatan seseorang yang mengaku sebagai Muslim. Oleh karena itu, jadi ujung dari seluruh ajaran Islam itu adalah tauhid. Nah, bagaimana kita dalam keseharian juga mengatakan simbol seseorang disebut sebagai Muslim ketika dia bersyahadat. Kemudian ada syahadatain. Bersyahadat itu adalah simbol pertama bahwa dia adalah seorang Muslim. Nah, setiap Muslim setiap harinya dalam azan dan salatnya dan dalam puja-pujinya itu bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, la mu'assira fil wujud illallah, la ma'bud illallah, la mawjudah illallah. Semuanya. Jadi kesehariannya, nafasnya, inhale, exhale-nya itu senantiasa menyatakan kesaksian bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Jadi untuk menghindari mengatakan Allah itu satu, karena satu itu adalah bilangan dan Allah bukan bilangan. Nah, jadi kita mengatakan mungkin juga antitesa terhadap orang yang mengatakan selalu menunjuk jari seperti ini. Nah, kita alih-alih senantiasa mengatakan begitu, kita menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang memelihara, mencipta, memberikan rezeki dan segala macam. Dan itu hanya sekedar simbol saja angka satu itu. Tapi arti dari tauhid itu bukan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, bukan wahid. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Nah, bersaksi setiap kita dari kaum muslimin itu menyatakan tentang Allah itu ahad. Dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam salat, kalau orang azan tidak ada syahadat, batal. Kalau ada orang salat azan, kalau ada orang yang salat tidak ada syahadat, batal. Dan juga ujung buntutnya juga bahwa kalau ada orang yang salat tanpa syahadatain dan salawat, itu batal. Nah, itu rentetan dari tauhid, yaitu adalah penghormatan, respek, dan memberikan takzim kepada Rasulullah SAW. Silakan lanjut, Ustaz. Apa yang kemudian dari kata tauhid itu? Apa makna leksikal dari kata tauhid itu? Nah, di dalam kitab-kitab lughah seperti Ar-Raghib Al-Isfahani, kemudian buku-buku lughah yang lainnya,
Tajul Arus, Lisanul Arab disebutkan demikian. At-tauhid fil lughah al-hukm bi anna syai'un wahid wal ilmu bi annahu wahid. Nah, disebutkan di sini bahwa tauhid itu secara bahasa, secara leksikal yang dikemukakan oleh kamus itu bermakna adalah ketetapan, penetapan hukum bahwa sesuatu itu satu. Dan pengetahuan bahwa sesuatu itu satu. Jadi ada hukum, ada pengetahuan bahwa sesuatu itu satu. Dan secara terminologis atau secara teknikal oleh ahli haqiqah, jadi ahli ma'rifah, itu bermakna tajriduz zat al-ilahiyah an kulli ma yatasawwaru fil afham. Jadi mengosongkan zat ilahiyah dari apa yang dapat digambarkan di dalam benak, di dalam pikiran, dan yang diimajinasikan dalam imajinasi dan fantasi setiap manusia. Jadi ada pengosongan. Jadi ada usaha untuk mengosongkan ataupun mengabstraksikan zat Allah itu dari segala sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi apa yang kemudian kita lakukan hari ini? Apakah kita dapat sampai kepada hakikat tauhid itu sebagaimana ahli ma'rifah? Nah, kita akan lihat apakah kita akan dapat melakukan hal itu. Nah, secara teknis tauhid artinya terdiri dari 3 unsur. Ma'rifatullah ta'ala birrububiyah, bahwa Allah itu adalah yang mengatur. Wal iqraru bil wahdaniyah, dan pengakuan terhadap keesaannya. Dan penafian dari segala keragaman dan keserupaan baginya. Jadi Tuhan tidak 2, tidak 3, tidak beragam. Kasrah, yunafil kasrah. Jadi menafikan kemajemukan, kejamakan, keragaman, dan hanya satu. Nah, itu adalah makna tauhid yang dimaknai oleh para ahli bahasa. Jadi ada 3 unsur tauhid itu secara bahasa, bahwa Allah itu adalah Maha Pengatur, ma'rifatullah. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid kemudian dzatiyah, ibadiyah, fi'liyah yang akan kita bicarakan nanti insyaallah. Wal iqraru bil wahdaniyah wan nafyul andad anhu jumlatan. Menafikan keseragaman, keserupaan, keragaman dan keserupaan dari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna tauhid itu adalah usaha untuk bagaimana kita mengesahkan, menganggap sesuatu itu satu. Karena tidak kemudian langsung saja bahwa Allah itu satu di dalam alam isbat, dalam subut Allah itu satu, tapi di alam isbat, dalam pembuktian kita harus membuktikan bahwa Allah itu satu. Nah, silakan lanjut, Ustaz Subhano. Nah, kemudian sekarang kita lihat kapan sih digunakan kata tauhid ini. Nah, kata tauhid ini menurut ulama ahli teologi itu menyebutkan bahwa latar sejarah, ya kan, latar belakang penggunaan kata tauhid itu dimulai sejak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sejak permulaan itu Nabi Shallallahu senantiasa memerintahkan orang qulu la ilaha illallah tuflihu. Di pasar-pasar Ukas, di pasar-pasar Madinah, pasar-pasar Mekah, Nabi SAW mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan Lata, Uzza, dan Ubal sebagai antitesa dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, menurut hadis, jadi kata tauhid ini dengan susunan kalimat la ilaha illallah itu dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian rentetannya itu sejak abad kedua itu muncul tauhid dalam pengisyarahan sebuah pembahasan terkait dengan wujud, sifat, dan perbuatan Allah. Dan dalam hadisnya juga
dipakai dalam makna luas ini. Jadi ketika kita bicara tentang tauhid, itu tentang zat, tentang sifat, dan tentang af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di dalam ilmu teologi ada namanya ilmu tauhid, ada ilmu tauhid was sifat, karena pembahasan paling mendasar adalah pembahasan tauhid. Dan dalam ilmu akidah atau ilmu kalam, yang paling menonjol itu adalah pembahasan tauhid. Dan di dalam usuluddin, usulul madhab, entah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah, itu menjadikan pembahasan tauhid sebagai pembahasan prioritas pertama dan utama. Meski mungkin bahasanya berbeda. Umpamanya kita di dalam madhab Syiah Isna Syariah, itu menjadikan pondasi dari pertama dari akidah itu adalah tauhid. Sementara saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, amantu billah. Jadi kan, amantu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keseragaman di sini. Dan ajaran Islam itu adalah ajaran monoteisme. Ajaran tauhid yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu dengan 3 sifat tadi yang mengatur, yang menata sifat-sifatnya, zatnya, dan perbuatannya itu esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatannya. Nah, sejarah menurut Allamah Tabatabai, ini adalah apa yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai, bahwa manusia itu aslinya, dasarnya monoteistik. Jadi dasarnya manusia semenjak awal hidupnya itu adalah monoteistik. Artinya apa? Dia adalah manusia-manusia yang meyakini akan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bukunya Karen Armstrong, dalam bukunya A History of God, itu menunjukkan dimensi kesejarahan Tuhan. Dimensi, jadi kebertuhanan manusia sepanjang sejarah itu ada bukti-bukti empirik dan bukti-bukti ilmiahnya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Karen Armstrong di dalam bukunya ini, manusia adalah makhluk sejarah, dan karena itu nama Tuhan selalu muncul dalam pentas sejarah manusia dalam segala varian etniknya, budaya, bahasa. Darinya muncul konsep-konsep tentang Tuhan. Nah, kalau kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai dari sini, jadi menurut Al-Quran di masa permulaan penciptaan manusia, semuanya adalah monoteistik. Dan syirik serta istilahnya syirik serta penyelewengan itu muncul setelahnya. Karena mengikuti kelompok hawa nafsunya. Jadi mengikut hawa nafsunya. Tibaul hawa. Nah, ini menurut Allamah Tabatabai, bahwa dasarnya itu manusia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah umpamanya disebutkan alastu birabbikum, dan manusia secara genetik atau istilahnya genesis, istilahnya penciptaan dasar bawaannya, fitrawinya, itu mengatakan kalubala. Dia mengatakan syahidna, kalubala syahidna. Alastu birabbikum. Allamah Tabatabai dalam memberikan penjelasan terhadap apa yang ditulis dalam tafsir Al-Mizan ini, dia menyebutkan bahwa dalilnya ayat Al-Quran ini, bahwa manusia itu lahir dalam kondisi tauhid, dan itu menyaksikan bahwa Allah itu syahidna alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian, dan manusia secara fitrawi menjawabnya benar, engkau adalah Tuhan aku, Tuhan kami. Silakan lanjut. Nah, menurut Al-Quran juga hadis, keyakinan tauhid itu dalam diri manusia adalah merupakan tendensi fitri. Tendensi fitri. Ada seorang allamah, nama muridnya Allamah Tabatabai, namanya Allamah Hasan Sodi Amuli. Jadi orang-orang itu meminta dalil tauhid. Dia mengatakan dalil kasrah. Jadi tunjukkan kepada aku bahwa Allah itu satu.
Nah, Lama Sansodi Amboli mengatakan, tunjukkan kepada aku bahwa Allah itu banyak. Segala apa yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya satu kesatuan koordinasi yang sistemik antara satu dengan yang lain, dan menunjukkan adanya satu yang mengatur segala sesuatunya. Dan kalaulah memang ada banyak istilahnya pengatur-pengatur yang lain, maka di dalam Al-Quran disebutkan, Burhan tamanu laukana fi aliyatun illallah la fasadatah. Nah, kalaulah sekiranya di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, maka akan terjadi kehancuran, benturan, dan bentrokan antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya tadi sudah disinggung tentang Mitsak dan surah Al-Ankabut, di mana para mufassir, khususnya Allama Tabatabai, menyimpulkan sebagai kefitrian tauhid. Manusia bahkan jika lahirnya musyrik, namun saat ditanya tentang penciptanya, maka mereka akan memberikan pendapat, tidak akan memberikan pendapat kecuali tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi tauhid ini di dalam Islam. Jadi syiarnya agama Islam itu tauhid. Pagi dan petangnya dalam sholatnya itu bersyahadat. Dan seluruh ajaran-ajaran, entah itu akidahnya, entah itu akhlaknya, entah itu fikihnya, semua berujung dan bermuara pada tauhid. Nah, karena itu dia merupakan fondasi, poros utama ajaran Islam dan merupakan pesan terpenting dari Al-Quran. Nah, disebutkan di sini bahwa ada lebih dari sepertiga ayat-ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu ada 6.600 sekian, itu kurang sepertiganya, kurang lebih 2.000-an, itu adalah menyangkut tentang tauhid. Menyangkut tentang tauhid. Di kesempatan yang berbeda, disebutkan juga bahwa ayat-ayat yang terkait dengan hari kebangkitan, hari Ma'ad, itu juga sepertiga. Sepertiga tauhid, sepertiga Ma'ad. Nah, jadi antara tauhid dan Ma'ad itu ada satu rangkaian yang berkelindan, tidak terpisahkan satu sama lain. Karena ayat-ayat yang mencakup tentang Ma'ad hampir sama banyak dengan ayat-ayat mencakup tentang tauhid. Dan ada sepertiga ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang tauhid. Dan lawan dari tauhid itu adalah syirik. Satu-satunya dosa yang tidak terampunkan. Unforgiven itu adalah ketika manusia mencoba untuk menduakan, menyekutukan, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni. Jadi antitesa dari tauhid adalah syirik. Dan ketika manusia terjerembab dalam kubangan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzim. Barang siapa yang telah mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, itsman adzim. Nah, dalam penggunaan bahasa-bahasa Al-Quran, di dalam Al-Quran kita lihat, yang paling sering yang menyebutkan tentang tauhid itu adalah ada satu surah yang oleh kita mazhab Isna Asyariyah menyebutnya sebagai surat tauhid. Dan di situ memang disampaikan tentang Allah itu Esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu adalah surat tauhid yang disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ada Al-Quran depan saya sebagai surah yang berapa itu? Surah Al-Ikhlas itu berada pada 112, urutan 112, Qul huwallahu ahad. Dan ini adalah salah satu ayat ataupun surah yang menyebutkan tentang keesaan Allah. Tauhid dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam banyak ayat, hampir 2.000 sekian. Dan sepertiga ayat-ayat Al-Quran menyinggung tentang tauhid. Dan salah satu dari ayat itu, boleh pada slide selanjutnya, Ustaz Suparno,
itu ada surah Tauhid, Al-Ikhlas. Dan fadilah surah Tauhid ini banyak sekali. Keutamaannya yang membaca surah Tauhid itu seolah-olah dia membaca seluruh Al-Quran. Pernah satu waktu cerita Imam Ali alaihissalam, karamullah wajhah, ditanya siapa yang menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Maka Imam Ali menjawab, saya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin engkau menghatamkan Al-Quran satu malam? Saya membaca 3 kali Qul Huwallah, sebelum tidur saya sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi barang siapa yang membaca surah Tauhid sebelum tidurnya, maka seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran pada malam hari itu. Nah, ini bayangkan, jadi satu surah itu seolah-olah dianggap sebagai menghatamkan seluruh Al-Quran. Dan Imam Ali melakukan itu. Dan memang sangat dianjurkan, mustahab bagi kita umat Muslim Syiah, itu dalam setiap surah, apapun surah yang ingin kita baca setelah yang satu ini, surah Tauhid ini, silahkan. Karena sangat dianjurkan untuk membaca surah Tauhid dalam setiap rakaat yang kita baca. Jadi setiap waktu sholat, baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surah At-Tauhid. Untuk menegaskan kembali baiat kita, menegaskan kembali bahwa kita adalah muwahhid. Kita adalah orang-orang yang meyakini tentang Allah itu ahad, Allah itu esa. Dan satu-satunya surah yang boleh dibaca, umpamanya rakaat pertama dibaca Qul Huwallah, pada rakaat kedua boleh kembali dibaca Qul Huwallah. Dan mungkin satu-satunya surah, bukan mungkin, satu-satunya surah menurut fatwa Maraji yang ketika dia dibaca tidak boleh diulang lagi. Pokoknya kembali Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sudah nih. Kembali ke surah yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu boleh. Tapi ketika berkait dengan surat Tauhid, ini hukum surah Tauhid ini, dia memiliki hukum tersendiri dan tipikal di dalam susunan ayat-ayat Al-Quran atau susunan surah-surah Al-Quran. Nah, boleh kita kembali pada surah yang lainnya, tapi tidak digunakan untuk kembali ketika membaca surah Tauhid. Qul huwallahu ahad, la ilaha illahu, ilahukum ilahun wahid, ma min ilahin illa Allah. Ini adalah gambaran dari konsep Tauhid dan ayat-ayat Tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Nah, yang selainnya ada penafian, selain Allah ada satu Tuhan untuk kesemuanya, ilahukum ilahu wahid. Ini ada disebutkan di sini penafian anak dari Allah, lam yalid wa lam yulad. Itu semua adalah menegaskan tentang Tauhid di dalam Al-Quran. Nah, silakan lanjut. Nah, kok sampai ke sini ya? Jadi, Tauhid itu adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang fundamental, dan sesuatu yang sangat tipikal di dalam konsep ketauhidan dan konsep keberagaman kita. Agama-agama samawi sebelumnya itu adalah orang-orang muwahhid. Dan para nabi yang diutus kepada umat manusia, semuanya mengajak pada Tuhan yang satu. Mengajak pada Tuhan yang satu. Mengajak pada Tuhan yang esa. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kita itu punya pendekatan yang berbeda-beda di dalam membaca tauhid itu. Ada pendekatan teologis, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan gnosis atau irfan. Nah, bagaimana kedudukan tauhid dalam irfan atau dalam tasawuf? Nah, setiap ahli tarekat itu sudah barang tentu salah satu zikir yang utama, abdalul zikr annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu senantiasa menjadi zikir wajib yang harus dibaca oleh setiap ahli tarekat. Nah, apa yang kemudian makna dari tauhid itu di dalam
tasawuf atau dalam irfan. Nah, dalam irfan, tauhid itu adalah asas semua ilmu. Semua ilmu sebelum Ustaz, masih belakang. Ya. Rahasia seluruh ilmu itu adalah tauhid. Akar agama, tauhid. Pondasi setiap muslimin, tauhid. Pemisah antara kawan dan lawan, tauhid. Setiap ketaatan tanpa tauhid tidak ada nilainya dan berujung pada kegelapan. Manusia dengan tauhid akan sampai pada level tertinggi kesempurnaan. Jauh dekatnya seseorang, sempurna dan cacatnya, baik dan buruknya itu ditentukan oleh level ketauhidiannya. Dan barometer penentu kebahagiaan dan penderitaan manusia adalah tauhid. Kebahagiaannya adalah tauhid dan penderitaannya adalah syirik. Nah, ini dalam hasanah, tasawuf atau irfan. Bagi mereka, tauhid itu memiliki posisi yang sangat istimewa. Bahkan menjadi kriteria barometer. Jauh dekatnya seseorang, sempurna dan cacatnya, baik buruknya itu ditentukan sejauh mana tauhid itu telah menghujam ke sumsum sanubarinya yang paling dalam, dan dia telah sampai pada level musyahadah bahwa semuanya bersaksi ini bahwa Allah itu Esa. Orang yang sudah pada level tasawuf, tauhid dalam irfan itu, dia melihat segala sesuatu ini adalah tajalli dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah semua penampakan, manifestasi dan tajalli, dan itu bermuara pada satu hakikat, yaitu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam irfan seseorang dalam zikirnya di samping la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la mawjuda illallah, la mu'assira fil wujud illa Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh. Tidak ada yang bisa memberikan kemaslahatan, kemudaratan. La isbat nafi ilaha illallah, isbat. Jadi antara menetapkan dan menafikan, antara menafikan dan menetapkan, menetapkan dan menafikan, menafikan dan menetapkan, menafikan dan menetapkan, dan seterusnya sampai betul-betul menjiwai daripada zikir zikir thayyibah itu, kalimat thayyibah itu. Oleh karena itu dalam tauhid dan irfan itu kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat sentral, dibacakan oleh semua ahli tarekat. Pasti salah satu zikir wajibnya mereka itu adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Pesan tegas Al-Quran itu juga adalah kesaksian dan keesaan Allah. Tujuan perwahyuan menurut Mullah Sadra itu adalah penetapan tauhid. Penetapan. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu kepada Nabi, tujuannya adalah tauhid. Tujuannya adalah manusia sampai kepada Allah, dan salah satu syarat untuk sampai kepada Allah menganggap Allah itu satu-satunya keberadaan yang ada, satu-satunya zat yang dapat memberikan kemaslahatan, kemudaratan, salah satu-satunya zat yang bisa yang harus dan patut disembah. La ma'budu illallah, la mawjuda illallah, la mu'assira fil wujud illallah, dan seterusnya. Silakan lanjut. Nah, tauhid dalam riwayat. Jadi seringkali kita dengar ini hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Barang siapa yang menyatakan kalimat thayyibah dalam ujung dari nafasnya yang paling terakhir, maka dia akan pasti masuk surga. Tiada seorang hamba yang mengucapkan kalimat tauhid kecuali dosa-dosanya gugur laksana gugurnya dedaunan. Tiada yang melebihi kesaksian terhadap tauhid dalam ganjaran dan pahala. Apabila makhluk-makhluk langit dan bumi, jadi langit-langit dan bumi diletakkan di satu mizan, di satu timbangan, dan kalimat tauhid la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka kalimat tauhid akan lebih berat. Kenapa? Karena seluruh alam semesta, seluruh keberadaan eksistensi, 7 petala langit dan 7 petala bumi, semuanya itu adalah menuju pada satu titik, yaitu satu koordinat, yaitu Allah. Nah, mereka semua memberikan kesaksian bahwa
La ilaha illallah. Silakan lanjut. Nah, apa kemudian ketika kita ditanya apa sih makna tauhid itu? Itu tadi sudah ada bermakna bahwa mengesahkan. Nah, ada yang disebut sebagai tauhid, pendekatan-pendekatan lainnya yang dilakukan oleh istilahnya teolog, filosof, dan urafa itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mereka melakukan pendekatan yang berbeda-beda di dalam menetapkan tauhid itu. Antara satu dengan yang lain, mereka menggunakan argumentasi, menggunakan dalil-dalil logis yang empirik, dan itu telah kita bahas pada waktu sebelumnya, pendekatan-pendekatan teologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan gnosis dalam mengenal Allah dan mengenal at-tauhid itu. Dan pemanya pendekatan teologis, dia menggunakan ayat riwayat. Dia menggunakan dalil-dalil akli yang sederhana seperti argumen keteraturan, argumen kebaruan, argumen kausalitas. Ini yang dilakukan oleh ahli teolog di dalam menggunakan ataupun istilahnya menetapkan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga argumentasi tamanu yang tadi disebutkan laukana fihi ma'alihatan illallah la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Ingat bahwa pendekatan teologis itu merangkum antara pendekatan yang tekstual dan pendekatan yang rasional. Jadi menggunakan akal dan menggunakan ayat-ayat dan riwayat. Nah, kalau pendekatan filosofis itu menggunakan murni pendekatan akal. Salah satu argumen yang digunakan untuk menetapkan tentang tauhid itu argumen wajibul wujud. Nah, kemarin juga sudah kita singgung tentang argumen wajibul wujud itu apa. Jadi kalau di dalam semesta ini kita lihat ada realitas. Kita sebagai realitas itu. Nah, realitas ini entah dia ada dengan sendirinya atau diadakan. Realitas itu kalau dia diadakan, maka ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu, kalaulah tidak ada yang mengadakan, maka sudah final. Wajibul wujud dia. Tapi kalau ada yang mengadakan dia, maka dia mungkinul wujud. Dan seterusnya. Nah, kalau ingin terhindar dari yang namanya tasalsul, dari sebuah mata rantai yang tidak terputus, yang tidak berhenti, maka kita harus sampai kepada satu zat yang pertama ada dengan sendirinya, keberadaannya bersifat wajib, dan keberadaannya mengadakan keberadaan-keberadaan yang lain. Dia adalah maha ada, dan sebelum kata ada itu ada. Dan bahkan setelah kata ada itu tiada. Dia akan ada selama-lamanya. Keadaannya bersifat wajib. Dan tidak ada yang mengadakannya. Selama kata ada itu ada, dia akan tetap ada. Bahkan ketika kata ada itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini argumen wajibul wujud yang dilakukan sebagai pendekatan kaum filosof. Nah, kaum gnosis, kaum urafa, kaum irfan atau sufi itu melakukan pendekatan-pendekatan pensucian jiwa, penyaksian. Jadi dari awal dari pensucian jiwa itu akan dia melihat melakukan namanya ada tersingkap tirai-tirai gaibat itu, dan juga akan sampai kepada musyahadah, akan sampai kepada level penyaksian dan liqa'ullah, bertatap muka, bermuwajahah, dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tujuan pamungkas dari perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala itu yaitu liqa'ullah, bertemu, bersuah, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda mau gunakan pendekatan yang mana? Insya Allah akan sampai ibarat naik kereta api, ya kan? Anda berada di gerbong di tengah, depan atau belakang. Nah, insya Allah nahkodanya
masinisnya, kalau kapal sih nakoda. Kalau masinisnya itu tujuannya ke Jogja, nah maka akan sampai tujuan. Silakan tauhid teologis, tauhid filosofis, dan tauhid gnosis. Ini bukan Tuhannya yang beda, tapi pendekatan yang beda yang akan sampai pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang menyaksikan apa adanya segala sesuatu itu lebih mulia, lebih utama. Sebagaimana doa Rasulullah, Ilahi arinil asya kamahi. Tuhanku, tunjukkan segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Iya. Apa hakikat dan realitas dari segala sesuatu itu? Dia adalah representasi, manifestasi, dan jelmaan, penampakan, dan tajalli dari Zat yang Maha Esa, yaitu Qul huwallahu ahad. Tentu saja pendekatan gnosis, pendekatan istilahnya irfan ini yang paling tinggi. Di samping dan filosof, teolog itu harus berujung pada harus dia jadi sufi. Ya kan? Dan alhamdulillah kita ulama-ulama kita, urapa-urapa kita, filosof-filosof kita kayak Ibnu Sina, Allama Tabatabai. Ibnu Sina dalam perjalanannya sejauh dia melakukan semacam pengembaraan intelektual, perjalanan intelektual dengan senantiasa melakukan pendekatan rasional dan filosofis, akhirnya pada detik-detik akhir dari kehidupannya juga melakukan pendekatan gnosis, pendekatan sofistik dan irfani. Sebelumnya dia adalah teolog, kayak Mullah adalah teolog, ahli fikih, ahli usul, kemudian pada perjalanan terakhirnya dia menjadi ahli tair suluk. Imam Khomeini juga demikian, dia seorang mutakalim, teolog, dia juga seorang faqih, beliau juga seorang filosof, seorang ahli usul yang bisa melakukan rangkaian istinbat hukum dan istihad dan menjadi marja, dan beliau juga adalah seorang sufi, seorang arif billah dalam karyanya Al-Baunah Hadisan, kemudian karya-karya yang lain dari Khomeini. Itu menunjukkan sosok bahwa Imam Khomeini juga melakukan pendekatan sofistik dalam proses pendekatannya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan bahwa Allah itu Esa. Pembuktian bahwa Allah itu Esa. Silakan lanjut, Mas Ustaz Suparno. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat apa sih makna tauhid itu. Tangan satu ini apa yang diangkat sebagai itu makna tauhid? Itu hanya itu sekedar simbol. Makna satu itu bukan bermakna tauhid. Satu yang diangkat tangannya oleh sebagian dari saudara-saudara kita itu menunjukkan bahwa Esa. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul satu, tapi dia adalah Esa. Dan la ilaha illallah itu bermakna penafian kesatuan bilangan. Yang entah itu relatif, maksudnya di dalam benak kita hitung 1, 2, 3, 4, bukan. Jadi penafian kesatuan bilangan. Kata satu itu bisa dibagi, 1 setengah-setengah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan satu, sehingga dia bilangan. Bukan satu bilangan, satuan bilangan, sehingga dia dapat dipecah atau dibagi. Dan kata la ilaha illallah itu bermakna menafikan kesatuan bilangan. Dan menyatakan penafsiran Esa dengan keabsolutan zat dan tidak ada keserupaan dari satu sisi dan dari sisi yang lain yang menegaskan tentang keluasan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling simpel yang menjelaskan tentang tauhid itu yang dijelaskan oleh Imam Ali di dalam sebuah sabdanya atau penjelasannya, apa yang dimaksud dengan tauhid, beliau menyatakan satu dapat dijelaskan menjadi 4 bagian. Jadi tauhid itu ahad, itu dapat dijelaskan menjadi 4 bagian. 2 bilangannya tidak dapat digunakan untuk Allah dan 2 lainnya dapat dibenarkan. Apa itu yang bisa dibenarkan yang tidak dapat dibenarkan? Nah, silahkan Ustaz Subhano lanjut pada slide berikutnya. Nah, dzalika rabbuna. Kata
Imam Ali, dzalika Rabbuna, itulah Tuhan kami. Apa Tuhan kami? Kadzalika Allah Rabbuna. Nah, dua ungkapan pertama adalah satu bilangan. Dengan arti satu di hadapan dua sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita bilang Allah itu satu, maka ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, sampai bilangan yang tidak terhingga. Nah, yang kedua, satu sebuah jenis dengan arti spesies dari sebuah jenis. Pokoknya spesies sesuatu. Satu kembang, satu figura, satu topi, satu cincin katakanlah, satu baju dan seterusnya. Itu dinafikan. Bukan itu maksudnya daripada kata ahad itu atau tauhid. Dua lainnya adalah satu tidak sepadan, tidak ada yang sepadan dengannya, bermakna ahad itu laisa kamitslihi syai'. Ya kan, tidak ada yang sepadan, la syarika lalah. Tidak ada yang sepadan, yang sama, semisal dengannya. Tidak ada yang sekutu dengannya. Satu dengan arti hakikat simpel, basit, ahad. At-tauhid itu dari kata ahad. Yang tidak terrealisasikan di luar dalam akal, khayalan, dan juga tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Dibagi-bagi di dalam, umpamanya ketika kita bicara tentang al-insan, mahu al-insanun natiq. Jadi manusia ada terbagi menjadi dua di dalam khayalan kita, yaitu antara insan, haiwan, dan natiq. Ya kan? Tuhan tidak memiliki bagian-bagian seperti itu. Unsur daripada air apa? O2 dan H2O. Dan makna dari Esa di sini dalam artian kedua juga tidak dapat dibagi. Akal tidak dapat membaginya. Sebagaimana akal dapat membagi, mengurai, menganalisa. Air itu unsurnya hidrogen dan oksigen. Tuhan tidak seperti itu. Nah, setelah menyampaikan itu, kadzalika Allah Rabbuna. Dan demikianlah Allah Tuhan kami. Jadi bermakna Esa, bermakna tidak ada satu yang sama dengannya, tidak sepadan, tidak sekutu, dan juga dia hakikat simpel. Basit. Basit artinya tidak dapat dibagi di dalam benak, sebagaimana kita membagi air menjadi oksigen dan hidrogen, sebagaimana kita membagi manusia antara hewan dan natiq, atau ketika kita mendefinisikan kuda, al-hewanul muftaris. Hewanul muftaris itu juga terbagi menjadi dua. Seluruh yang namanya masih wallah itu dapat dibagi. Dapat dibagi, entah itu dibagi dalam alam empirik, alam luaran, alam nyata, atau di alam pikiran. Di alam nyata kita bisa membagi, umpamanya antara satu biji pulpen ini kita bagi, ada yang isinya, ada luarnya, ada isi dan dalam, ada dalam dan luarnya. Ketika kita membagi umpamanya 2 tambah 2, 4 bagi 2, 2. Ketika kita membagi dalam benak kita manusia, hewanun natiq, atau air, oksigen, dan hidrogen, dan seterusnya. Dan itu tidak bermakna arti dari tauhid itu tidak demikian. Nah, tauhid itu adalah menafikan bagian, menafikan kesepadanan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menolak trinitas. Menolak trinitas merupakan bukti akan penafian satu bilangan Allah. Menolak trinitas. Dan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafirlah. Nah, kita ini bukan membahas tentang mengkafirkan orang lain, tapi ini adalah bahasa Al-Qur'an, karena konsep yang diyakini tentang ketuhanan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu adalah konsep Trinitas. Salisus salasa adalah Allah, adalah yang ketiga dari 3 oknum. Nah, 3 oknum itu kita akal agak sulit memahaminya kalau itu adalah bilangan. Akal ada penjelasan belakangan dilakukan oleh teolog-teolog Kristen bahwa itu adalah manifestasi. Sebagaimana bahasa dari Irfan bahwa itu adalah manifestasi. Saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Kita langsung di sini ungkapan wahid la min adadin. Wahid la min adadin dalam hadis Imam Ali, dan ahadun la bitakwilin adadin.
Jadi angka itu sudah dinafikan secara tegas di dalam hadis-hadis dari para maksum kita. Wahid, nah kayak gini angka, mengangkat tangan seperti ini. Saya ada tetangga, kalau dia berdoa, dia tidak begini tangannya, dia langsung begini. Ya Allah. Nah itu adalah ciri-ciri dari kelompok-kelompok Muslim yang ada di Indonesia. Ada angkat tangannya. Nah terus penjelasan Imam Ridho dalam Silsilatul Zahab itu juga menegaskan tentang kalimat tauhid hisni. Jadi kalimat tauhid itu adalah perisai wa man dakhala hisni aminan azabi. Barang siapa yang masuk di dalam penjagaanku, dalam perisaiku, maka dia akan selamat dari azabku. Nah itu adalah sebuah kata magic, ya istilahnya kata pamungkas untuk dapat aman dari azab Allah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan angka, sekali lagi bukan bilangan. Silakan lanjut. Nah, di sini ada makna ahad, wahid, dan tauhid dzat. Nah, itu nanti kita akan bahas, insya Allah kalau ada waktu, kesempatan mendatang. Ada tingkatan tauhid, dzati, ibadi, sifati, af'ali. Ini merupakan pembagian yang dilakukan oleh teolog-teolog. Dan dari mereka berangkat dari ayat-ayat dan riwayat di dalam memberikan klasifikasi terkait dengan bagaimana kita melakukan pendekatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu sifat utamanya itu adalah tauhid. Nah, tauhid itu mereka membaginya, tetangga sebelah ada yang mengkafirkan pembagian ini. Tetangga sebelah ada yang mengkafirkan pembagian. Anda tahu siapa yang suka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pembagian tauhid dzati, pembagian tauhid ibadi, tauhid sifati, tauhid afali, oleh sebagian dari mereka itu dianggap sebagai kafir. Nah, saya ingin memberikan semacam penjelasan terkait dengan tauhid dzati. Tahapan pertama tauhid dan berartikan keyakinan akan keesaan zat, tidak terbilang dan tidak menerima dualisme, yang tidak memiliki kesepadanan dan yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Ada ahad, ada wahid, dan itu saya pikir sekedar secara sekilas saja saya jelaskan di sini. Tauhid sifat, bahwa sifat Allah itu adalah identik dengan zatnya, identik dengan namanya. Tidak berbeda, la zaid ala zat, tapi ainul zat. Di dalam penjelasan tauhid sifat itu berarti bahwa zat Allah itu identik dengan sifatnya. Berbeda dengan mazhab-mazhab dalam Islam, ada yang menyatakan bahwa tauhid sifat itu, sifat Allah itu adalah zaid, berbeda dengan zatnya. Makanya ketika Allah dikatakan mutakallim, beda dengan Allah yang melihat, beda dengan Allah yang mendengar. Jadi ada alat maha mendengarnya itu beda dengan maha melihatnya. Nah, itu ada umpamanya tauhid istilahnya sifat 20, Allahu wujudi dan baka dan seterusnya itu yang pernah dulu kita belajar ketika kita mengenal sifat 20 itu. Nah, kalaulah dianggap bahwa itu tidak identik antara satu dengan lain dari sifat-sifat itu dan menjelaskan satu hakikat dengan beragam pemaknaan, dengan beragam sifat, maka apa bedanya dengan agama Kristen yang meyakini Trinitas? Kalau Trinitas itu 3, kalau kita meyakini bahwa sifat 20 itu tidak identik dengan satu dengan yang lainnya, maka kita ada 20 Tuhan. Alhamdulillah min dzalik. Oke. Nah, tauhid ibadi, bahwa kita di dalam melakukan ibadah ritual semuanya harus ditujukan dan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid af'ali ada bagiannya, ada rububi, ada hakimiyah, ada malikiyah, dan silakan lanjut Ustaz Subhano. Itu adalah bagian dari tauhid
af'ali. Ada hakimiyah bahwa yang mengatur, yang berkuasa di alam semesta ini, kepenguasaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh alam semesta itu adalah Allah. Tauhid rububiyah yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah satu. Bahkan Mullah Sadr mengatakan salah satu dalil untuk menunjukkan tentang keesaan Allah itu adalah tauhid rububiyah, tauhid pengaturan. Bahwa segala sesuatu teratur dengan baik, sistemik, apik, itu karena ada satu yang mengatur. Ada satu yang mengatur. Kalau banyak yang mengatur akan terjadi benturan, bentrokan, dan tabrakan. Ada tauhid maliki. Tauhid maliki ini adalah kepemilikan satu-satunya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepemilikan satu-satunya yang hakiki dan yang sejati itu adalah yang orisinal, itu adalah Allah. Lillahi ma, segala sesuatu yang ada di bumi adalah untuk Allah. Kita punya pulpen ini li nisbi, tapi bukan lillah. Ini kalau bahasa Arab namanya apakah ini punya aku? Bukan. Ini segala sesuatunya adalah Allah. Nah, itu adalah sebuah gambaran tauhid af'al. Silakan lanjut. Nah, saya ingin sampai di sini. Silakan lanjut Ustaz Suparno. Nah, ini untuk menetapkan tadi sudah argumen tamanu, wajibul wujud, kesatuan para nabi. Ini salah satu yang mudah sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Nabi-nabi yang diutus itu mengajak pada siapa? Nabi-nabi yang diutus kepada manusia mengajak pada siapa? Mengajak pada satu Tuhan atau mengajak Tuhan yang banyak? Sepanjang sejarah, secara empirik, fakta-faktanya mereka semua mengajak pada Tuhan yang satu. Dan ini ada sebuah ungkapan yang bijak dan sangat penuh dengan hikmah, adalah ungkapan dari Imam Ali. Pada slide selanjutnya Ustaz Suparno, "Lau kana li rabbika syarikun la'atatka rusuluhu." Nah, ini kalaulah sekiranya bagi Tuhanmu itu ada sekutunya, la'atatka, maka dia akan mengutus para rasulnya yang banyak, wala ra'aita athara mulkihi wa sultan, dan kalian akan melihat banyak rasul dan pengaruh-pengaruh yang lain di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Dan itu kita tidak lihat. Jadi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Khatam, Nabi Muhammad SAW, itu semuanya mengajak pada Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan KW, Tuhan umpamanya yang lain, enggak, satu Tuhan mengajak pada. Ini argumen yang paling sederhana yang disebutkan oleh para imam kita, Imam Ali alaihissalam. Nah, yang tadi paling bisa untuk menjelaskan argumen tauhid itu ada argumen wajibul wujud, dan yang digunakan oleh filosof dan oleh teolog itu burhan tamanu. Burhan tamanu itu adalah argumen istilahnya yang menunjukkan bahwa ada keserasian, keselarasan, adanya koordinasi antara satu dengan yang lain di alam semesta ini. Dan itu menunjukkan pada Tuhan yang satu. Kalau tidak ada keserasian, tidak ada koordinasi antara satu dengan yang lain, maka akan terjadi benturan dan kehancuran. Silakan lanjut. Masih ada waktu 10 menit. Nah, ini ada yang terakhir. Ini bagaimana mengaplikasikan tauhid itu. Ini khutbah Imam Ali, tidak perlu saya jelaskan, langsung kepada mengeja tauhid. Nah, mengeja tauhid ini, bagaimana tauhid kemudian itu dapat direalisasikan dalam kehidupan kita. Sosial, politik, budaya, dalam pemerintahan, di dalam penetapan hukum. La hukma illallah. Apa maknanya la hukma illallah? Tidak ada hukum, tidak ada ketetapan, tidak ada yang harus diikuti kecuali Allah. Hukum Allah. Nah, ini yang sekarang lagi heboh, itu ada usaha untuk menegakkan khilafah. Ada usaha untuk menegakkan pemerintahan, katanya pemerintahan Islam. Khilafah manhajin nubuwah, ala manhajin nubuwah. Jadi khilafah ala manhajin nubuwah yang mereka sekarang kembang-kembangkan sebagai
antitesa dari kesepakatan kita, kontrak sosial kita, yaitu NKRI. Nah, bagaimana kemudian bertentangan dengan apa istilahnya? Apakah itu bertentangan dengan tauhid? Nah, silakan slide selanjutnya, Ustaz Suparno. Di slide selanjutnya itu disebutkan bagaimana mengeja tauhid. Mengeja tauhid itu ini disebutkan di dalam buku yang diterbitkan oleh Al-Huda, Mengeja Tauhid Mendaras Kenabian, yang ditranskrip dari ceramah-ceramah Imam Ali Khamenei, bagaimana beliau menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Nahjul Balaghah dan juga konsep kenabian dalam Nahjul Balaghah. Nah, di sini ada yang disebutkan di sini mengutip dari Erich Fromm bahwa dalam menegakkan peradaban manusia, para nabi dan rasul pembawa risai ilahi itu menjadi titik sentral dari seluruh pergerakan yang ada demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Bagian terpenting dari moralitas yang terkandung pada agama-agama besar itu meliputi gagasan dan cita-cita tentang pengetahuan, persaudaraan, cinta pada sesama. Bagaimana kemudian konsep agama berusaha untuk mengurangi penderitaan manusia, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu penjajahan, baik itu penjajahan koloni atas suatu bangsa atau perbudakan, pembebasan terhadap hak-hak yang terabaikan, adanya tanggung jawab terhadap sesuatu dalam setiap perbuatan. Nah, ini konsep tauhid dalam uraian yang dijelaskan oleh Imam Ali Khamenei itu bagaimana mengeja tauhid dan mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita. Bahwa pokok pikiran dari tauhid itu adanya keseimbangan dan keteraturan di alam semesta. Jagat raya tertata dengan baik dan seimbang. Dan ini menunjukkan tentang adanya satu zat yang maha bijak, maha pinter, maha cerdas. Karena di dalam kesempatan yang sebelumnya kita buktikan bahwa keteraturan itu berangkat dari adanya kecerdasan yang mengatur. Kecerdasan yang mengatur tidak akan mungkin terjadi pada sosok yang bukan maha bijak. Dan keteraturan, koordinasi yang terjadi itu ada sepanjang alam semesta ini ada yang namanya keteraturan. Anda bisa lihat di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada yang Anda temukan tidak seimbang. Semuanya berlangsung secara sistemik, seimbang, dan pada koordinatnya masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwa alam semesta punya tujuan, punya rencana, dan punya perhitungan. Bayangin, matahari terbit tepat pada waktunya, tidak lambat sedetik, tidak cepat sedetik. Karena kalau dia lambat sedetik, akan terjadi kehancuran. Cepat sedetik akan terjadi benturan. Juga tidak terbenam sedetik lebih cepat, tidak terbenam sedetik lebih lambat. Karena semuanya terjadi berdasarkan kalkulasi yang sangat akurat antara satu dengan yang lain. Ini adalah pesan dari tauhid, bahwa semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan, dan perhitungan yang ada di alam semesta ini yang diatur oleh Sang Maha Bijak, Al-Hakim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua ini. Nah, pada konsep kedua dari mengeja kenabian yang ditawarkan oleh Imam Ali Khamenei ini, bahwa tauhid itu sangat punya andil bagi pendidikan dan hukum bagi manusia. Punya andil dalam proses edukasi dan proses hukum yang harus berlaku bagi manusia. Nah, tadi saya singgung tentang bagaimana kemudian mengaplikasikan tauhid ini dalam konteks kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Pancasila itu, sila pertama itu sila tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Yang paling pertama dari 5 pondasi, 5 pilar dari Pancasila itu adalah ketuhanan. Karena kita semua itu
adalah orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang beragama, orang-orang yang meyakini tentang Tuhan. Nah, dikasih imbuhan lagi Tuhan yang Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam konteks kita bernegara sekalipun, itu juga ada spirit untuk bertuhan. Nah, hanya saja jangan salah bahwa kalau antara teori dan praktek itu selalu ada kesenjangan. Kenapa kemudian di dalam pelaksanaan ketatanegaraan kita banyak yang tidak sejalan dengan spirit dari Pancasila itu, spirit dari ketuhanan itu. Itu bukan kesalahan ada pada pesawat televisi penonton. Nah, kepentingan pendidikan dan hukum bagi manusia. Bagaimana konsep tauhid itu bisa memberikan kesadaran tentang bahwa kita semua ini sama. Kita ini semua selevel, sederajat. Hanya dialah Tuhan. Hanyalah dia juragan. Hanya dialah yang menjadi Tuhan bagi seluruh manusia. Nah, kalau sudah seperti ini bahwa ada kesamaan derajat kita di sisi Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dengan konsep, dengan pandangan seperti ini, bahwa kita ini sama di hadapan Allah, kecuali yang bertakwa. Semuanya ada keseragaman, ada kesamaan. Dan tidak ada satupun antara ini, satu kaum ada atas kaum lainnya, itu memiliki kelebihan, ataupun privilege, ataupun istilahnya keutamaan. Semuanya sama, kecuali yang bertakwa. Nah, konsep tauhid ini itu adalah konsep persamaan di antara manusia. Artinya pemberian kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi pada setiap individu untuk meraih derajat yang sempurna. Istilahnya yang tertinggi dalam pencapaian titik kulminasi sebuah peradaban itu harus dicapai oleh setiap manusia yang mau bergerak ke arahnya. Ini konsep tauhid dalam pengejawantahannya dalam keseharian kita. Juga disadarkan, dijelmakan dengan kesadaran bahwa manusia, pengabdian dan penghambaannya itu hanyalah untuk Allah. Ini merupakan intisari dari kepetahuan mutlak dan penyerahan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Nabi, membawakan Al-Quran untuk manusia mulia. Jadi tujuan tauhid itu adalah memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memberikan penghormatan, respect, dan pengagungan pada manusia. Kehormatan manusia begitu tinggi, sehingga manusia ini menjadi khalifah Allah di muka bumi. Bayangin Allah kalau bahasa itunya menitipkan, mengemanasikan sifat-sifatnya pada diri seorang manusia. Rahman, Rahim, Penyayang, Pemurah, semua ada pada diri manusia. Maka para maksum itu adalah sosok-sosok manusia yang dapat menyerap seluruh sifat-sifat sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, manusia-manusia yang lainnya juga memiliki kesempatan untuk sampai kepada level itu. Khalifatullah. Ini ja'ilul linnasi. Ini ja'ilul fil ardi khalifah. Bukan main-main. Ya, posisi manusia dalam konsep seperti ini tidak akan Anda temukan dalam Human Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights. Tidak akan Anda temukan konsep bagaimana melihat manusia ini di dalam hak asasi manusia, undang-undang, deklarasi undang-undang hak asasi manusia. Yang hak asasi manusia untuk kepentingannya sendiri. Ketika tidak ada kepentingannya di situ, hak asasi manusia. Apa ada kepentingan di situ, hak asasi manusia. Tidak ada kepentingannya, bukan hak asasi manusia. Nah, ini konsep dari ajaran tauhid yang dijelaskan oleh Imam Ali Khamenei dalam aspek sosial, politik, ekonomi. Waktu sudah habis ya. Konsep bahwa hanya Allah yang bisa mengatur, hanya Allah yang bisa menata. Itu saya kira perlu menjadi bahan kita untuk diskusikan. Bagaimana kemudian kita bicarakan masalah hak dari pengaturan itu, siapa yang berwenang untuk mengatur hak dan harkat manusia selain Allah, apakah mungkin, bagaimana kemudian memaknai la hukma illallah, dan seterusnya. Insya Allah kita bisa lanjutkan pada sesi
Tanya jawab. Kalaulah mungkin masih ada waktu, mohon maaf ini keterusan menjelaskan. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi sebelumnya Ustaz ada. Nah, ini kemudian klaim kita Pandangan Dunia Tauhid yang ditulis oleh Said Mutahari dalam bukunya Pandangan Dunia Ilahi, itu kita sudah buktikan dari klaim yang pertama bahwa dunia ini ada kehendak bijaksana mengatur. Ada satu kalau dalam bahasanya Imam Ali Khamenei, bahwa ada satu koordinasi yang serasi, yang seimbang antara satu dengan yang lain di alam semesta ini. Pandangan Dunia Tauhid memberikan kehidupan, pembebasan spirit dan tujuan kepada manusia. Memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas, komitmen kepada manusia untuk berbuat yang paling baik yang bisa dilakukan untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Dalam bahasa teologinya imago Dei. Jadi dia adalah citra Tuhan. Saya kira itu yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salpano. Masya Allah, sebabul muslim tahadiyat al-aslahan. Langsung nanya Ustaz nih. Ya, silakan satu pertanyaannya dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Saya mau tanya ini. Tadi Ustaz menyinggung mengenai tajalli, manifestasi Allah pada segala sesuatu di alam semesta ini. Cuma saya masih bingung untuk penjelasannya bahwa dalam realitasnya yang kita nampak di kehidupan kita sehari-hari, tentu kan tajalli Tuhan itu ada yang kita tahu, ada yang baik dan ada yang buruk, ada kebaikan dan ada keburukan. Kalau kebaikan itu kalau kita kaitkan langsung dengan tajalli Allah tentu mungkin sangat mudah, itu memang udah nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau tajallinya itu dalam bentuk di pandangan manusia itu keburukan, dan kita mengaitkan juga dengan tajallinya Allah, ini bagaimana penjelasannya Ustaz dalam hal seperti ini? Oke, Pak Ridwal ya yang bertanya ya. Iya, makasih. Pertanyaan-pertanyaan selalu pertanyaan rumit. Jadi kita di dalam tatanan alam semesta ada yang namanya nizam ahsan. Nizam ahsan ini yang mendominasi seluruh alam semesta. Nah, di samping itu juga ada yang namanya bencana, keburukan, dan lain sebagainya. Belakangan ada buku yang ditulis oleh Al-Absar, kalaulah memang Tuhan itu baik, lantas mengapa ada penderitaan, ya kan? Nah, tentu saja perlu dicatat di sini bahwa ketika kita bicara tentang tajalli, konsep tajalli, kita bicara tentang apa yang mendominasi alam semesta dengan nizam ahsan ini. Segala kebaikan yang kita lihat itu adalah refleksi dan manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki potensi untuk bisa memanifestasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Karena Allah itu adalah khairul mahab. Jadi Allah itu adalah pure kebaikan, pure khair, pure istilahnya segala yang dapat kita gambarkan yang baik itu pasti datangnya atau bersumber atau ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan itu adalah apa? Nah, kalau dalam bahasa Mula Sadra itu adalah kemestian dari sistem penciptaan. Adanya bencana, adanya kesengsaraan, adanya adanya keburukan, semua itu adalah kemestian. Tapi itu bukan dari tajalli dari Allah. Karena iblis itu, kalau kita pinjam bahasanya ataupun logikanya Ibnu Arabi, iblis itu adalah ayatullah. Nah, apa maksudnya? Maksudnya dia adalah ayat dari ayat Allah. Karena dengan laulal iblis labatalat taklif. Ada satu ungkapan dari seorang sufi juga. Nah, sufi ini kadang-kadang ada istilahnya sathiyatnya, ada muncul ungkapan-ungkapannya nyeleneh. Tapi itu maknanya artinya bahwa kalaulah bukan karena
bisa kita maknai bahwa keburukan-keburukan itu adalah tajalli Allah. Bisa. Ini tanda kutip ya. Sangat kutipan ini. Nah, itu kita bisa memaknai keburukan-keburukan itu adalah tajalli Allah. Umpamanya corona ini sebagai gambaran yang sangat. Corona. Nah, corona ini buruk dan sangat mencekam apa yang terjadi pada manusia akibat dari corona. Tapi di samping itu, ada pesan-pesan yang banyak pesan-pesan yang dibawa oleh corona. Hikmah-hikmahnya, ozon menjadi lebih bersih, polusi lebih sehat, polusi udara semakin terkikis. Katanya SS di Kutub Utara kemudian kembali menjadi normal. Lalu istilahnya antara bumi yang ada di kutub utara dan kutub terjadi keseimbangan dan seterusnya. Dalam keseharian kita lihat bagaimana kemarin saya menghadiri sebuah seminar, kata gubernurnya ini alhamdulillah corona membuat kita semuanya serba efisien dan serba efektif. Setiap orang di mana-mana saja bisa belajar dari siapa saja dan kapan saja. Jadi ada sekarang disusun sebuah semacam regulasi oleh Kementerian Agama. Jadi orang nanti kalau umpamanya dia belajar ada webinar nih, Harvard yang mengadakan, kita ikut, kita dapat ijazah dari situ. Ijazahnya itu berlaku nggak? Nah itu akan dibuat regulasi seperti itu. Artinya apa? Di balik semua ini itu ada kebaikan yang dibawanya. Artinya apa? Dia juga adalah ayat min ayatillah. Kata Ibnu Arabi, iblis itu adalah ayatullah. Ayatullah uzma. Nah, bayangin. Ayatullah uzma. Ayatullah agung. Kenapa? Karena kalau bukan iblis, manusia tidak akan sampai pada kesempurnaan. Ya kan? Bisa dipahami enggak? Ya kalau gitu di mata Allah nggak ada baik dan buruk, Ustaz ya? Iya, semuanya kebaikan. Artinya semuanya kebaikan. Atau kalau gitu misalnya kita ibaratkan kalau ibarat siang dan malam aja barangkali. Bisa nggak, Ustaz? Ya, bisa jadi. Jadi ada sebuah pepatah dari istilahnya bahasa Afrika. Ini juga sering dikutip oleh, disandarkan kepada siapa? Presiden Amerika, namanya Roosevelt. Dia menyebutkan ini dia mengatakan bahwa air yang tenang itu tidak akan, ya Roosevelt, ini padahal ini sebuah pepatah Afrika. Jadi a smooth sea never made a skilled sailor. Jadi air yang tenang tidak akan pernah mencetak pelaut yang ulung. Artinya apa? Jadi pelaut yang ulung itu akan lahir ketika banyak terjadi gelombang laut, adanya amukan ombak dan seterusnya. Kalau tenang-tenang saja tidak akan menjadi tangguh dia. Artinya apa? Bahwa adanya bencana-bencana, adanya himpitan kehidupan, adanya kesengsaraan yang sepintas gitu, ini semua adalah nizam ahsan secara universal untuk manusia dapat sampai kepada kesempurnaan. Kata Mullah Saudara itu keharusan. Sifatnya paradoks, siang dan malam. Malam adalah kegelapan, tapi pada malam hari juga oleh para ulama itu adalah sebuah ruang dan waktu yang sangat istimewa sehingga dia bisa bermunajat. Kata dalam bahasanya Imam Sajjad itu saya lupa bahasanya, bahwa engkau jauh sehingga aku harus dapat menyerumu. Kalau engkau dekat aku bisa menyentuhmu dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Artinya bahwa alam semesta ini ada yang namanya keburukan. Itu bukunya Ulil Absar Abdullah itu baru, karena konsep keburukan itu saya bisa mengklaim. Nah, ini saya bisa mengklaim tidak ada yang dapat menjelaskan dengan baik melebihi filsuf-filsuf. Immanuel Kant, David Hume, kemudian George Berkeley, semuanya menafikan bahwa ini semua kalau memang Tuhan itu maha baik, kenapa ada kejahatan-kejahatan?
akhirnya mereka mengingkari Tuhan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya kira itu, Mas. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Ya, jelas sekarang sudah bisa jelas sekarang ya. Iya, bisa lebih clear sekarang saya untuk melihat baik dan buruk, hanya ada keburukan hanya dalam pandangan manusia. Dan sebabnya relatif gitu ya. Saya akan rekomendasikan, saya akan bilang sama Gus Ulil. Saya rekomendasikan buku Anda. Itu bukunya bagus itu dibaca tuh. Kalau memang Tuhan Maha Baik, kenapa ada keburukan? Kurang lebih seperti itu anunya. Oke, makasih Ustaz. Baru tuh. Ya, makasih Ustaz. Ya. Oke, ada tadi yang pertanyaan ini lewat papan chat ya? Ya, jadi dari Mas Satrio mungkin bisa dijawab dengan ringkas, Ustaz. Satu sifat. Nah, ini ada satu tadi memang dari apa? Baginda Ali dalam khutbah Nahjul Balaghah, khutbah pertama bahkan, alhamdulilladzi la yablughu min hatul qailun wa la yuhsa na'amahu al-adun dan seterusnya. Awaluddin ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatuhu tasdiqu bihi. Ini ada awal-awalnya. Nah, menafikan sifat dari Allah itu maksudnya bahwa kita dalam sifat ahadiyah Tuhan nih. Dalam sifat ahadiyah Tuhan itu tidak ada sifat, tidak ada nama. Dia adalah istilahnya gaibu batu mutlak. Dia gaib secara mutlak. Tidak ada yang dapat mengenalnya di situ. Dalam makam ahadiyah. Makam ahadiyah. Jadi tidak ada sifat di situ. Tidak ada rasum di situ. Tidak ada nama di situ. Yang dapat disebutkan untuk Tuhan. Dia ahad itu maksudnya kemudian kenapa kita mengatakan qul huwallahu ahad. Itu tidak ada yang dapat, sifat yang dapat dilekatkan pada zat Allah yang ahad itu. Tapi wahid ada. Ada peluang kita dapat mengenal Tuhan. Sifat-sifat Tuhan kemudian dapat dicerna, dipahami, dimaknai dalam level wahidiyah. Nah, antara ahadiyah dan wahidiyah itu ada penjelasannya. Waktu sudah lewat. Saya mengundang Anda untuk ikut pada kesempatan mendatang, Mas Satrio, penjelasan tentang ahadiyah dan wahidiyah. Dan saya janji pada kesempatan perdana pada pertemuan mendatang kita akan bahas masih tentang sifat Tuhan. Jadi dalam konsep pandangan dunia Islam ini yang pertama kita bahas tentang argumen pembuktian wujud Tuhan, tentang wujud Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, pada sesi yang selanjutnya itu tentang kenabian, tentang keadilan ilahi dan tentang kenabian. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan waktu, meluangkan waktu kita untuk mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, khususnya masalah-masalah agama. Dan saya sangat senang, kenapa? Karena bisa berdiskusi, bisa menjadi alasan untuk buka buku, alasan untuk membaca, alasan untuk ini. Anda semua ini menjadi alasan saya untuk bisa membaca lagi. Nah, sehingga saya bisa share dan kita bisa diskusikan apa yang saya share. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ya, saya serahkan kembali kepada host dan moderator. Silakan. Nah, Ustaz, syukron kasiran atas uraiannya, Ustaz. Mantap sekali. Allah menjadi pemantik untuk kita semua untuk belajar lebih baik dan mengkaji lebih banyak lagi sehingga bisa menutupi pengetahuan kita dan memperkaya pengetahuan kita juga. Dan kami sebagai host mohon maaf dan memohon diri untuk menutup Zoom pada kesempatan malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, mohon doanya. Ya Allah. Terima kasih Mas Satrio, Mbak Wika dan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.